Bang, apakah benar My Bini terinspirasi dari film begituan? Yes, jadi buat yang belum tahu, lagi ramai banget di Twitter bahwa Chainsaw Man Reze Arc, karakter Reze itu ternyata terinspirasi dari film Anu. Hah? Kok bisa begitu? Apakah itu benar dan apakah itu memang yang sebenarnya terjadi? Jawabannya adalah kayaknya emang iya. Loh. Jadi Jadi baru-baru ini rame banget di Twitter tentang karakter Reze dari Chainsaw Man yang movie-nya the best abis, the best. Halo Kimetsu, tapi maaf tetap bakal gue bacotin sampai kuping lu capek. Best of the best, emang movie dibuat movie bukan anime dijahit. Terinspirasi dari film begituan. Hah? Nah, banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang percaya. Pas orang percaya, banyak orang yang kecewa. Ternyata my bini, my istri, my future, mayan lu semua itu apakah my itu adalah begituan? Dalam artian terinspirasi dari karakter begituan karena kostumnya mirip banget, sampai ada dasi-dasinya, sampai baju-bajunya. Ini mirip banget, terus gimana? Jawabannya adalah ya udah. Dan kalaupun iya, gue nggak kaget. Maksudnya gini, gue nggak mau kayak senioritas gitu-gitu, tapi gue sebagai orang yang mengagumi karya-karya dari Fujimoto Sensei sudah sangat tidak kaget kalau beliau itu adalah Gunner parah. Beliau adalah orang yang sangat freaky, not in the really bad way, tapi menurut gue dia orang yang berhasil mengkonvert, jika benar interpretasi gue, kefreakyan, keguneran dia menjadi sebuah karya-karya yang menarik banget untuk dibaca. Bahkan karya-karyanya itu menjadi diskusi publik gitu, dan bukan yang langsung cuman tahu-tahu jadi bukip aja gitu. Gue suka bukip, gue jadiin bukip berikutnya gitu. No, tapi kayak sebuah upaya untuk mentransform the horny time into working time or drawing time. Gue nggak tahu kebenarannya. Gue nggak tahu apakah memang benar-benar Reze terinspirasi dari itu atau enggak gitu. Tapi gue akan kasih salah satu contoh bagaimana Fujimoto Sensei ini menurut gue memang nggak bisa menutupi dirinya kalau dia ini Gunner. I don't know, like Gunner in the good way atau gimana. Tapi ya gue nggak mau kayak disrespect him banget gitu loh. Tapi gue cuma mau bilang bahwa dia ini bukan dewa, dia juga manusia yang mungkin juga bisa merasakan sensasi bahwa ya Denji, kalau lu nggak mau baca lebih lanjut, lu pasti akan bilang cuma sebagai horny boy gitu. Ya begitu juga, gue nggak mau kayak mendiskreditkan beliau cuma horny boy yang jago baca manga, tapi dengan mereview salah satu short dia, karena semua tertipu. Gak tipu sih, tapi gue yang bagus untuk ke-plotting bahwa gue mau ngomongin tentang episode 5 dari 1726 short movie karya-karya one shot manganya Fujimoto Sensei di Fujimoto Tatsuki 17-26. Episode 5 yaitu adalah Mermaid Rhapsody atau namanya Ningyo Rhapsody. Ini adalah manga yang dijadiin movie dari buatannya Fujimoto Sensei, menceritakan tentang mermaid. Ya, menceritakan tentang Putri Duyung. Ini bakal sebel lu denger premisnya. Yang ternyata nikah sama manusia dan menghasilkan seorang anak. Tapi ternyata Putri Duyung itu makan orang. Jadi lu jangan berenang di tempat-tempat Putri Duyung kalau nggak lu dimakan. Tapi anak ini ibunya udah meninggal. Ibunya Putri Duyung. Bapaknya dengan bangga dan bilang kalau ibu mah adalah Putri Duyung. Tapi dia punya memori yang kayak nggak jelas tentang ibunya gitu loh. Karena ibunya meninggal pada saat dia masih kecil gitu. Nah, dia secara fisik bentuknya ningen, hito gitu. Ningen apa itu ya kalau misalnya nunjukin human ya. Jadi kayak dia manusia biasa gitu, tapi dia punya kemampuan berenang yang lebih cukup lama daripada manusia pada biasanya karena mewariskan paru-paru ibunya lah gitu. Taruh dulu, pada jangan skip dulu. Ini gue tuh bukan asal nge-clickbait atau gimana, tapi ini gue beneran mau nge-review apa si Mermaid Rhapsody untuk ngebuktiin kalau Bapak Fujimoto tuh emang Gunner juga kayak kita gitu loh. Oke, gue lanjut. Jadi si bocil ini, anak Putri Duyung ini sering banget bolos sekolah dan main piano di dalam laut. Nah, piano itu tuh cuma bisa didengar sama para Putri Duyung, dan dia bisa main piano karena dia diajarin sama ibunya. Nah, pada saat itulah dia main piano, tapi terus-terusan kayak berharap pengen kelihatan Putri Duyung, tapi ternyata nggak datang Putri Duyung, yang sampai akhirnya datang gara-gara si bocil ini kehabisan napas dan dibantuin untuk ke permukaan dan ditolongin sama Putri Duyung ini. Sampai akhirnya mereka berteman dan bahkan sampai jatuh cinta gitu. Sampai si Putri Duyung ini kayak semacam sundere-sunderean gitu, kayak ya gue makan orang tapi lu menarik atau gimana gitu. Alasannya masih kurang jelas. Sampai akhirnya alasannya adalah yang sebenarnya dia suka mendengar piano bocah inilah gitu. Terus nanya lah si Putri Duyung ini, lu gak takut sama gue? Kata dia, gue takut banget. Tapi ini kalimatnya bener-bener najis banget sih, cheesy, tapi emang menarik. Emang penulisan Fujimoto emang bangsat. Gue takut banget ngeliat lu, tapi senyuman lu tuh indah banget, cantik banget. Kayaknya gue rela deh mati dimakan lu kalau senyuman lu seindah itu. Anjay.
Bro, mangaka gue itu bro. Sampai akhirnya dia sial, ada hiu lewat sehingga mengeluarkan darah. Dan ternyata Putri Duyung itu insting nafsu makan manusianya itu akan bangkit kalau nyium darah manusia gitu. Dan bangkitlah instingnya, dimakanlah bocil itu, tapi belum sampai mati, tapi sampai luka-luka lah. Takut dan parno dia untuk ke laut, tapi akhirnya balik lagi ke laut karena ngobrol sama bapaknya gitu. Pah, lu kenapa nikahin emak gue gitu. Kan dia Putri Duyung kan makan orang. Ternyata jawaban bapaknya adalah, iya gue takut sama Putri Duyung, gue juga takut dimakan, tapi emak lu cakep banget cuy. Kayaknya kalau gue mati dimakan dia gak apa-apa deh, soalnya dia cantik banget. Jadi itu bang Gunernya, no I'm not finished. Itu belum seberapa bro, sampai akhirnya si Putri Duyungnya kan bilang, udah lu jangan dekat-dekat manusia lagi, ntar kita jadi ribut, jadi rusuh gitu. Minimal si bocah cowok tadi malah jadi pengen balik lagi ke laut, pengen sekali lagi melihat senyuman si cewek tersebut gitu loh. Meanwhile si cewek berusaha untuk minta maaf ke cowok itu secara langsung, tapi teman-temannya cewek-cewek yang lain, Putri Duyung yang lain kayak ngehalangin gitu. Nah disinilah momen guningnya tamanya, kayak gue nggak tahu ini narasinya gimana, tapi ini lebih ke kuning aja gitu loh. Si bocah itu main sambil main, tiba-tiba kan si cewek ini lagi lari ya untuk minta maaf langsung yang Putri Duyung pertama, diikutin sama Putri Duyung lain untuk diingetin untuk jangan termasalah. Jadi tiba-tiba selama dia memainkan piano dengan indah, tiba-tiba Putri Duyungnya rame-rame di situ, dan dia ngeliat Putri Duyung banyak banget, dan dia nggak kuat, napasnya hilang. Akhirnya diberikan napas bantuan. Sama siapa? Bukan sama cewek Putri Duyung pertama, tapi sama Putri Duyung yang lain. Mouth to mouth breathing, dan terjadi terus-menerus sampai akhirnya dia capek, bukan karena dia kehabisan napas. Jadi dia dicipokin sama berbagai macam Putri Duyung di dalam air demi menyanyikan piano, karena saking indahnya dia mainin piano, dan Putri Duyung tersebut kayak semacam terhipnotis sama kemajikan pianonya. Tapi digambarkan dengan sangat baik dan indah ya. Jadi dia bisa ngingat memori tentang ibunya. Tapi saya tidak melihat sebuah layer-layer lain dalam proses bantuan nafas mulut ke mulut dari Putri Duyung dan bocah anime ini. Apalagi kalau bukan freaky moment, guning moment dan lain-lain. But it's still a good short. Gue saranin lu nonton buat yang belum nonton. Interpretasi gue sih lebih ke about love, difference between love lagi sih. Tentang pencarian jati diri, ketabuhan masyarakat, upaya untuk mencoba. Tapi untuk dicipokin sama Putri Duyung berkali-kali di dalam air hanya untuk memainkan piano dari berbagai macam cewek Putri Duyung cantik yang berbeda, itu menurut saya adalah hal yang emang gak bisa saya terlalu belain. Karena si bocah abis itu diajakin ke desa gitu untuk dikenalin, tapi kan dia bilang gue gak bisa berenang jauh gitu, gue gimana gitu, ya ntar kita bantuin napas mulut ke mulut gitu, kayak ya buat gue apalagi kalau bukan freaky dan Gunner moment gitu. Tapi gimana menurut kalian mengenai Ningyo Rhapsody atau Mermaid Rhapsody dari 1726 Fujimoto Sensei? Apakah oke, ada interpretasi lain atau ini favorit kalian? Silahkan komen di bawah. Tolong dicatat ya, gue ngomong Guning, Gunner dan lain-lain itu bukan mendiskreditkan Fujimoto Sensei dalam artian dia adalah bocil ngocok atau orang yang apa-apa bokep dan lain-lain. No, poin gue di sini adalah gue cuma pengen bilang bahwa beliau juga manusia gitu, dan inspirasi dia bisa datang dari mana aja. Dan apakah sebagai mangaka dia tidak boleh menjadi manusia yang juga memiliki nafsu? Dan gue nggak tahu ya, dia yang bisa jawab dia terinspirasi dari mana gitu. Ada beberapa wawancara yang gue lihat dan ikutin adalah Reza itu terinspirasi dari karakter lama dia yang dia sempat gambar tapi belum terselesaikan atau belum terrealisasikan atau belum jadi serial yang utuh mungkin. Tapi ya nggak tahu, mungkin kostumnya dari yang lain dan lain-lain. Dan beberapa orang di internet juga nemuin kalau kostum berdasi hitam dan baju putih itu tuh banyak di mana-mana, nggak harus di video gituan udah ada gitu. Tapi gue nggak mau jadi kayak pembela Bapak Fujimoto Sensei gitu, melainkan gue pengen, ya maksud gue dari bagaimana dia bercerita dan isi-isi ceritanya kayak udah nggak kaget gak sih kalau beliau mungkin ya, you know what I mean? But in the end gue mau pakai opportunity ini tuh kebahas bahwa ya terserah kalian, mungkin kalian adalah orang yang gak suka kalau ada karya yang terinspirasi dari itu dan kalian mendespise itu, ya it's all up to you guys. Terserah kalian dan kudos for you untuk tetap stay on your idealism. But buat gue ini adalah hal yang tidak mengagetkan. Gue kayak yang benar nih My Bini mana, gue kayak oh iya gitu. Swear pas ngeliat itu Reza terinspirasi dari ada siapa ya, gue lupa, ada Clinton atau temen gue gitu. Nu liat nih Reza terinspirasi dari Bukip. Gue kayak emang oke, iya, kasih jempol di WA gitu, kayak iya, apa yang mau lu expect dari gue gitu. Pakai nggak mungkin lah Fujimoto itu pasti referensinya dari literatur klasik. Enggak deh, kayaknya emang ya gitu. Dan kalau misalnya emang begitu ya udah, gak kaget. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba
komen di bawah. Kalau kalian suka sama awal-awal gue mau bahas isu rame di internet tapi tiba-tiba dibelokkan ke review dan masih ada hubungannya, kalian jangan lupa support dengan klik tombol subscribe dan klik tombol like. Dan jangan lupa juga untuk lihat channel gue karena gue upload sehari satu. Jadi klik channel gue dan klik video-video Fujimoto Tatsuki 1726 yang lain ya. Ada episode 1, 2, 3, 4, cari aja. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di IG, di TikTok, share hal-hal menarik di situ biar gue bisa jadi bahas untuk video. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue nemenin pamit undur diri. Kritik, saran, koreksi silahkan di kolom komentar di bawah. Ya, stay clean and sound. Ding, 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 ding. Itu lagu apa ya? Kayak lagunya nggak asik, itu lagu klasik kah? Atau apakah? Coba yang tahu komen di bawah. Ding, 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 ding. Gue gak musik banget anaknya, tapi itu apa ya? Gak asing di kuping gue.